Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8. Ketemu lagi dengan saya Adi dengan mata pelajaran seni budaya. Kita akan bahas bab 1 dulu, yaitu mengenai menggambar model. Mungkin masih asing bahasanya bagi kalian. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa itu menggambar model. Lanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1. Ya, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Jadi diharapkan nanti kalian memahami unsur itu ada titik dan seterusnya, ada garis dan seterusnya. Prinsip itu ada komposisi, proporsi, perspektif, dan seterusnya, banyak. Dan teknik, karena sudah tahu ada dusel, ada pointillis, ya, ada akuarel, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, kompetensi yang kedua yaitu 4.1, menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Diharapkan nanti kalian setelah memahami, kalian nanti bisa menggambar model. Ya. Kata lain model itu sebetulnya adalah hanya kalian nanti mencontoh. Ya, mencontoh. Kata lain model itu sebetulnya nanti kalian mencontoh. Jadi nanti kalian menggambar dengan cara mencontoh sebuah benda, sesuatu di depanmu secara langsung bisa, tidak langsung bisa. Jelas ya, nanti yang satu itu nanti tentang teorinya, kalian memahami. Kemudian yang 4.1, kalian nanti mempraktekkannya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian menggambar model. Jadi nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu menggambar model, pengertiannya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model. Nanti kalian diharapkan juga bisa menjelaskan apa itu prinsip, teknik, prosedur menggambar model. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menggambar model, baik itu berupa alam benda ataupun tidak alam benda nanti, dengan berbagai teknik dan bahan. Apa itu menggambar alam benda? Nah, kita bahas dulu tentang menggambar. Menggambar adalah membuat goresan sebagai usaha menyajikan persepsi visual atau gambar yang secara grafis memiliki kemiripan dengan suatu bentuk. Jadi kalian nanti membuat goresan pada sebuah media, kemudian menyajikan ke dalam sebuah visual atau gambar tersebut secara grafis, ya, sehingga mirip. Itu menggambar. Sedang yang dimaksud dengan menggambar alam benda adalah menggambar dengan cara melihat secara langsung bentuk benda yang dijadikan objek gambar. Ya. Sedang yang dimaksud dengan menggambar alam benda, menggambar alam benda, nanti kalian menggambar dengan cara melihat secara langsung, ya, bentuk-bentuk benda yang dijadikan objek gambar. Ya, nanti ada contohnya di depanmu, kalian tiru. Itulah menggambar alam benda. Konsep menggambar model. Ya, menggambar model adalah, pengertiannya di sini, kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar atau ditiru. Ya, jadi menggambar model. Apa model itu? Nanti kalian mencari objeknya dulu. Menentukan objek model atau contohnya, ya, yang akan digambar atau ditiru dulu. Kalian berarti milih dulu, mau gambar apa ya saya. Misalnya kalian mau gambar batu, ya kalian cari batu dulu, kemudian diambil, kalian gambar. Pengen gambar topi, ya kalian ambil kopimu, kemudian kalian gambar di depanmu, dan seterusnya. Model dapat berupa alam benda maupun benda alam, baik secara model langsung maupun model yang tidak langsung.
Yang dimaksud model secara langsung berarti benda tersebut ada di depan kalian, misalkan batu, berarti di depan kalian contoh. Itu secara langsung. Kalau tidak langsung berarti misalkan ada batu di situ, ada di buku. Sudah tergambar di buku, kalian contoh buku tersebut berupa batu tersebut, itu namanya menggambar model secara tidak langsung. Yang disusun dengan prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip menggambar itu kalian sudah tahu dulu, sudah saya jelaskan di kelas 7. Di situ ada komposisi, ada proporsi, ada keseimbangan, ada kesatuan, dan perspektif. Nanti kita bahas lagi setelah ini. Ya. Lanjut. Objek alam benda. Ya, objek alam benda di situ macam-macam. Ya, ada yang geometris dan ada yang benda non geometris. Kalau yang geometris kalian sudah tahu mungkin benda-benda yang beraturan. Bentuknya ada kubus, ada bola, ada segitiga, limas dan lain sebagainya. Itu geometris. Ya. Kalau non geometris berarti benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, ada mungkin topi, sepatu, ya, seperti ini non geometris. Ya, non geometris. Ya, benda geometris seperti ini. Benda geometris kita lihat nih, ya, ada bola, lingkaran, kubus yang bentuknya kotak-kotak. Ini geometris, objeknya seperti itu. Benda geometris masih seperti ini. Objeknya seperti ini. Ini masih termasuk geometris. Ini kerucut. Ya. Dan seterusnya. Benda non geometris. Nah, ini kalian lihat ada sepatu. Ini ada stick game, ada headphone. Lanjut. Unsur-unsur seni rupa. Dulu sudah saya jelaskan kelas 7 ini unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur terkecil dari gambar itu adalah titik. Ya. Dan setelah titik baru ada yang namanya unsur yang disebut garis. Ya. Jadi garis itu sebenarnya kumpulan dari titik-titik yang disambung sehingga menjadi garis. Kemudian ada bentuk. Bentuk itu wujud fisik, ya, dari suatu objek. Ada wujudnya nanti. Dari garis itu sehingga terbentuk bidang suatu bentuk. Dan ada bidang. Bidang merupakan permukaan yang datar atau gabungan garis yang menjadi dasar gambar. Itu bidang. Dan ada ruang. Ruang adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Terbentuk atas beberapa dinding yang berjarak. Lanjut ke tekstur. Tekstur halus kasarnya suatu permukaan. Ya, misalkan kulit kalian halus, ya itulah tekstur. Misalkan kalian meraba sebuah tembok itu kasar, nah itulah tekstur. Dan seterusnya. Kemudian lanjut ke warna. Ya. Nilai dari cahaya. Jadi intensitas atau nilai dari sebuah cahaya. Ada 3 warna. Dalam gambar itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah primer. Ya, yaitu merah, biru, dan kuning. Ya. Kemudian ada gelap terang. Yang terakhir di sini adalah unsur dari seni rupa gambar yang berkaitan dengan cahaya. Nanti gelap terang tentunya berhubungan dengan cahaya. Ya. Lanjut, arah cahaya contohnya di sini. Ini teknik, masih teknik tentang arah cahaya. Misalnya kalian menggambar silinder atau bentuk silinder, ya cahayanya dari atas seperti ini. Bentuknya nanti seperti ini, ada gradasi. Yang paling belakang nanti ke gelap, di sini ada bayangannya. Memperhatikan arah cahaya yang kedua, di sini ada bentuk kubus. Ya, arah dari sini. Ini seperti ini. Ini tekniknya. Yang di atas pastinya terang karena ini dari atas. Beda kalau dari sini cahayanya, pasti di sini gelap, di sini juga gelap. Kalau dari sini cahayanya. Ini masih dari atas, bentuk bola seperti ini. Yang paling belakang di sini pasti gelap dan seterusnya, di sini ada bayangannya. Itu merupakan teknik juga. Lanjut, prinsip-prinsip menggambar model. Di situ yang pertama ada komposisi.
Komposisi adalah cara menyusun atau mengatur objek yang akan digambar sehingga gambar yang akan dihasilkan tampak menarik dan indah. Jadi kalian cara menyusun sebuah benda ya yang akan digambar. Ya kalau dalam model berarti yang akan kalian contoh itu kalian tata dulu. Ya komposisi ibarat orang memasak ya berarti harus ada bumbu-bumbunya, harus ada gulanya, harus ada garamnya. Itulah komposisi kalau dalam menggambar. Ini yang kedua proporsi. Proporsi adalah kesebandingan ideal dari suatu objek, berarti inti di situ adalah ukuran proporsi. Ya. Dapat dilihat melalui perbandingan panjang lebar benda, suatu benda dengan yang lainnya. Bentuk keseluruhan dan bentuk keseluruhan dengan sekitarnya itu proporsi. Yang ketiga keseimbangan. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah cara menyusun objek gambar agar terlihat serasi dan harmonis. Ya, baik itu ukuran, baik itu berat dan kepadatannya. Keseimbangan dapat tercapai melalui kesamaan, keajegan dan kestabilan. Itulah pengertian dari keseimbangan. Yang keempat kesatuan. Kesatuan maksudnya dalam gambar di sini keserasian dalam mengatur objek dan unsur-unsur rupa. Jadi tentang kesatuan yang satu benda, satu gambar itu disatukan. Misalkan ada cangkir, ada bola, itu disatukan. Karena harus tahu kesatuannya ini letak tempat-tempatnya di mana. Kesatuan. Dan yang kelima perspektif. Perspektif itu adalah pandangan mata. Ini pandangan mata, menggambarkan objek berdasarkan kesan pandangan mata. Kita lihat sekarang tentang prinsip di sini contoh-contoh kecil tentang proporsi ya ini ya. Proporsi di sini kita lihat contoh kecil di sini ada ukurannya yang sedang yang di belakang masih kelihatan yang tinggi. Yang paling tinggi tentunya harus di belakang. Yang paling pendek dia di depan biar terlihat kan seperti itu. Nah, yang pendek-pendek dia di depan. Ukuran kecil juga di depan biar kelihatan. Nggak mungkin ini paling ke belakang. Taruh belakang ini pasti tidak kelihatan. Supaya terlihat semua ya kalian atur itu proporsinya. Seperti ini yang benar. Ini yang salah, mosok bolanya seperti ini kan ini harusnya besar di sana. Mangkoknya yang di depan yang kecil, bukunya di depan dan seterusnya. Kalian logika aja intinya. Ini seperti ini contohnya. Ya, ini hasilnya. Ini objeknya, ini hasilnya nanti. Kalian diharapkan nanti yang seperti ini. Ya, mencontoh mirip, paling tidak mirip. Ya. Sepersis mungkin itu nilainya yang paling baik atau bagus nanti. Kemudian lanjut, ini tentang perspektif. Berarti perspektif itu pandangan mata tadi. Misal kalian melihat meja dari depanmu, pasti semakin mengerucut, mengecil. Ya. Ini misalkan kalian dari sini, pandanganmu, pasti ini tidak mengecil ke sana. Ya, semakin ke sana titiknya akan makin hilang, itu perspektif. Seperti ini juga, ini botol juga seperti itu. Perspektifnya tampak 3 dimensi. Ya. Komposisi, cara menyusun mengatur objek benda yang akan digambar. Nah, diatur sedemikian rupa. Nek iso ya nang tengah sing dhuwur, aja nang pinggir. Nah, biar serasi intinya. Ya, seperti ini. Komposisi yang benar seperti ini. Ini yang salah karena apa? Bagian bendanya tidak terlihat nih. Ini harusnya di depan kan biar terlihat semuanya, yang ini di belakang. Itu komposisi. Contoh komposisi yang baik seperti ini. Ya. Ya. Diatur sedemikian rupa, pakai logika juga. Teknik menggambar. Di situ ada arsir, kalian sudah tahu. Ya, goresan menggoreskan sebuah pensil benda-benda tertentu di garis bisa horizontal, bisa vertikal. Terbentuk goresan, itulah dimaksud dengan arsir. Dan teknik dusel yaitu teknik menggosok dengan menggunakan bantuan alat misal bisa kapas, bisa tisu, bisa langsung tangan kalian. Itu dusel. Dan teknik siluet atau blok
Nah, berarti maksudnya di sini menutup seluruh permukaan objek gambar menggunakan tinta atau cat atau perwarna, di blok semuanya. Misalkan hitam, hitam semua. Itu namanya siluet atau blok. Kemudian yang keempat, teknik pointillis. Pointillis itu adalah menekankan pada penggunaan titik-titik. Jadi kalian menggambar, tapi di situ titik-titik semua. Nah, itu yang disebut dengan pointillis. Kemudian teknik akuarel. Teknik akuarel adalah sapuan basah dengan menggunakan biasanya cat air. Warna yang transparan, cat air ini. Kalau ini menggunakan cat air. Lanjut ke teknik linier. Apa itu teknik linier? Yaitu cara menggambar dengan garis sebagai unsur paling menentukan. Jadi hanya kalian garisnya saja, tidak usah diwarna, rasa dengan hanya garis saja. Itu linier. Kemudian teknik sketsa, itu gambar dasar, biasanya tipis. Ya, tipis. Bersifat menangkap suatu serta membuat garis-garis kontur. Pokoknya saja. Bentuk benda agar proporsional. Lanjut, tadi teknik, sekarang alat menggambar dan bahannya. Alat menggambar tentunya ada pensil, ada H dan B. Yang H itu bersifat goresan yang tipis, yang B itu sifatnya tebal. Sedangkan pensil warna, nanti di situ kalian ada krayon, banyak sekali ya pensil warna. Ya, kalian beli di toko alat tulis pasti ada. Kemudian alat lagi ada penghapus, penting itu. Kemudian bahan ini di sini ada kertas atau gambar kertas gambar. Ya, ada kertas gambar. Itu medianya. Ya, atau bahannya. Kita lihat arsir seperti ini. Ini di arsir. Ya, bisa vertikal, bisa horizontal. Ya, ini arsir searah. Ya. Searah. Ya. Searah silang. Ya, tuh. Ya. Dan seterusnya, arsir melingkar bisa boleh. Itulah macam dari arsiran tekniknya. Lanjut, prosedur menggambar model. Yang pertama tadi sudah kita bahas, itu pengertian dari menggambar model, yaitu menentukan objek dulu, benda yang akan digambar. Dan yang kedua, menyiapkan alat. Jelas ya. Alat pensil, penghapus dan seterusnya. Nek bahan itu kertas tadi bisa. Boleh kertas yang kecil ataupun besar ataupun A3 dan seterusnya. Dan menata, menyusun objek yang akan ditiru atau modelnya berdasarkan prinsip-prinsipnya tadi. Ya, proporsinya seperti apa, komposisinya seperti apa, kalian atur sedemikian rupa dengan menggunakan logika kalian. Dan yang keempat, membuat sketsa awal. Sketsa dulu tipis, sapuan tipis itu sketsa. Dan yang kelima, membuat detail gambar. Didetailkan dulu. Ya. Kemudian gelap terang, lanjut. Kemudian setelah itu baru latar belakang, backgroundnya burine, bayangan dan seterusnya. Kemudian finishing, penyelesaian itulah prosedur menggambar. Tips menggambar alam benda kita lihat di sini. Ya. Gunakan imajinasi kalian seperti ini tekniknya. Bisa kalian berupa garis dulu, baru nanti ini digabungkan. Ya, garis-garis dulu. Saya nggak pengen gambar ini, ya ini bisa seperti ini. Ya, ini kan berupa garis dulu tadi. Kemudian tambahi lengkungan-lengkungannya, cekungannya dan seterusnya. Seperti ini. Ini prosesnya sehingga nanti terbentuk sebuah sesuatu di sini. Ini baru diarsir. Nah, hasil gambarnya seperti ini. Awalnya baru garis dulu kan, lengkung dan seterusnya, akhirnya ini. Ya, nanti kalian lihat sedikit demi sedikit di situ. Pasti mudah itu. Ini menggambar objek benda non geometris ya. Yang tadi geometris, sekarang non geometris, sepatu di sini yang dimaksud sepatu. Seperti ini. Ya, kalian gambar sketsanya dulu nggak apa-apa. Kemudian detail-detailnya, semakin detail, ya baru finishing hasil gambar. Ya,
Ini contoh kegiatan menggambar model. Nah, bisa berkelompok, bisa sendiri. Kalian hadapi di depan kalian, apa yang mau kalian gambar. Nah, seperti ini hasil gambarannya. Ini hasilnya menggunakan pensil. Ini menggunakan krayon bisa. Ya, itu. Terima kasih. Nanti ada tugas dari Pak Adi ya. Nanti tolong kerjakan. Tugasnya berikut ini. Ini tugasnya anak-anakku. Kemarin sudah yang pengetahuannya. Ya, kemarin sudah yang ini. Sekarang yang tugas yang nomor 2 ini. Halaman 14. Yaitu kalian mempraktekannya sekarang. Kalau kemarin sudah teorinya, sekarang mempraktekannya. Kalian menggunakan kertas gambar ukuran A4. Ya, A4 disobek ya, disobek, kasih nama kelas. Ya, dikumpulkan seperti biasa. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan nanti tanya ke nomornya Pak Adi langsung. Atau kalau ketemu di sekolahan ya nanti kalian tanya langsung, Bu. Demikian, sekian. Salam dari Pak Adi, tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.